Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rosida dengan NIM D01219028 dari Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat dan hukum perkembangan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri MAG. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku setiap individu dalam perkembangan dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan ini mempelajari mengenai kekhususan tingkah laku setiap individu. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai perkembangan, kita harus mengetahui kata perkembangan awal mulanya adalah berasal dari biologi, yang kemudian perkembangan dipergunakan oleh psikologi. Tujuan dari mempelajari perkembangan ini adalah aktualisasi diri, yang artinya keinginan seseorang untuk menggunakan kemampuannya yang dimiliki dalam dirinya agar mencapai apa yang diinginkan dan dilakukannya. Pada perkembangan ini hakikatnya adalah setiap individu akan melakukan perubahan untuk menuju kedewasaan. Kemudian proses perkembangan ini terbagi menjadi dua dan saling bertentangan secara serempak dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan atau evolusi dan yang kedua adalah kemunduran atau involusi. Pertumbuhan dan kemunduran terjadi secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga kematian. Pertumbuhan yang terjadi setiap kemampuan berpikir akan berakhir pada titik tertentu dan kemudian akan digantikan oleh kemunduran. Karena manusia tidak pernah statis dan selalu mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis dalam masa hidupnya. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan ini terbagi menjadi 10. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemulaan adalah sikap kritis. Adalah sebuah sikap, kebiasaan, dan pola pikir yang dibentuk selama tahun-tahun pertama yang sangat menentukan seberapa jauh individu itu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan ketika mereka bertambah tua. Yaitu artinya adalah perilaku yang dibentuk pada awal-awal kehidupan individu akan cenderung sangat penting karena pada saat ini adalah masa awal di mana seorang individu akan mulai membentuk suatu karakter dan kebiasaan yang nantinya akan dibawa selama masa-masa perkembangan berikutnya. Yang kedua adalah peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Kematangan sendiri adalah terbukanya sifat-sifat bawaan individu seperti dalam fungsi poligenetik, yaitu ada merangkang, duduk, dan berjalan. Itu berasal dari kematangan. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha setiap individu. Seperti dalam fungsi ontogenetik, yaitu menulis, berenang, dan belajar. Itu merupakan bentuk pelatihan yang sangat penting. Tanpa fungsi tersebut, perkembangan tidak akan dapat terjadi secara sempurna. Perbedaan setiap individu dalam kepribadian, sikap-sikap, dan pola perilaku terjadi bukan karena kematangan saja, tetapi juga dari kematangan dan belajar. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan yang dapat diramalkan.
bahwa manusia berkembang melalui tahapan-tahapan yang secara sistematis dan sudah diperkirakan sebelumnya. Seperti yang dipaparkan dalam hukum arah perkembangan, yaitu ada dua. Yang pertama ada hukum Chapha-Lawjedal, yaitu menyatakan bahwa perkembangan menyebar ke seluruh tubuh dari kepala hingga ke kaki. Dan yang kedua ada hukum Proximo-Distal, yaitu yang menyatakan bahwa perkembangan menyebar keluar dari titik proses sentral ke anggota-anggota tubuh. Contohnya ketika bayi akan terlebih dahulu dengan belajar, merangkak, kemudian berjalan, dan akhirnya berlari. Kemudian yang keempat adalah setiap individu pasti berbeda. Seperti yang ditekankan oleh Dobzhansky, ia menyatakan bahwa setiap orang secara biologis dan genetis benar-benar berbeda dari yang lainnya. Bahkan dalam kasus bayi kembar, tak ada satupun individu yang sama di dunia ini. Walaupun mereka akan diberi rangsangan yang sama, namun respon mereka terhadap rangsangan tersebut pasti berbeda-beda. Walau dalam lingkungan yang sama juga begitu. Misalnya, tak semua anak akan ketakutan terhadap kegelapan jika anak tersebut bersifat pemberani. Kemudian yang kelima adalah setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Apabila setiap individu dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan dan berhasil mengadakan penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang baik, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mengalami pola equilibrium. Sedangkan apabila individu mengalami kesulitan dalam penyesuaian yang mengakibatkan penyesuaian pribadi dan sosial menjadi buruk, maka individu tersebut dapat dikatakan mengalami pola disequilibrium. Kemudian yang keenam adalah setiap tahap perkembangan pasti mempunyai resiko. Bahwa setiap perkembangan manusia pasti memiliki resiko tersendiri, tergantung pada lingkungan di mana individu tersebut dibesarkan. Apabila salah satu tahapan perkembangan tersebut gagal dicapai, maka akan menimbulkan kegagalan dalam tahap selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan, yaitu rangsangan dari lingkungan sangat berperan penting dalam proses perkembangan. Misalnya dalam kasus anak, seorang anak yang terus-menerus diberi rangsangan berbicara oleh kedua orang tuanya pasti akan cenderung mendapatkan motivasi untuk dapat berbicara lebih baik dan cepat. Sedangkan dengan fase selanjutnya atau lanjut usia, rangsangan ini dapat digunakan untuk membantu memperlambat kemunduran fisik dan mental. Kemudian yang kedelapan adalah perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Perkembangan pada zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu, karena perkembangan kita cenderung menyesuaikan pada norma-norma, adat, dan budaya yang berlaku pada saat tertentu. Kemudian yang kesembilan adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Setiap masyarakat pada kelompok tertentu cenderung mengharapkan seseorang individu dapat menguasai keterampilan sehingga dapat menerima dan persetujuan dari kelompok tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Keyakinan adalah ciri-ciri dan psikologis. Ini dapat mempengaruhi penilaian orang lain maupun evaluasi dari diri kita sendiri. Misalnya, penilaian terhadap orang usia lanjut akan cenderung negatif daripada orang dewasa atau anak-anak. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu hukum-hukum perkembangan. Di sini hukum-hukum perkembangan terbagi menjadi 7. Langsung saja yang pertama adalah hukum konvergensi. Hukum ini menganggap bahwa pembawaan dengan lingkungan
adalah faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Dan hukum ini dasarnya menekankan pada pengaruh gabungan antara paham pembawaan atau nevitisme dan aliran lingkungan atau empirisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri nevatisme. Yang pertama adalah manusia merupakan hasil bentukan dari pembawaannya. Yang kedua, semenjak lahir, anak telah membawa bakat atau potensinya masing-masing, dan potensi tersebut akan berkembang dengan sendirinya. Yang ketiga, ada faktor pendidikan atau lingkungan tidak mampu mengubah potensi bawaan tersebut. Yang keempat, pendidikan sangat diperlukan, namun posisinya hanya untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Yang kelima, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh bakat yang sudah dibawa sejak lahir. Dan yang keenam, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Adapun ciri empirisme, yang pertama, anak diibaratkan seperti kertas putih yang masih belum ada coretannya. Seperti anak itu dilahirkan belum membawa bakat atau potensi apapun. Yang kedua, jiwanya masih bersih dari pengaruh keturunannya. Yang ketiga, paham ini dikembangkan oleh John Locke dengan istilah teori tabula rasa. Dan yang keempat, perkembangan anak tergantung lingkungannya di mana ia berada. Yang kelima, potensi bawaan tidak berpengaruh pada perkembangan. Dan yang keenam, pengalaman yang dialami anak bersama lingkungannya itulah yang kemudian menstimulasinya untuk berkembang. Kemudian yang kedua adalah hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri, yang kemudian akan berlanjut dengan usaha untuk mengembangkan diri. Mempunyai dorongan untuk mempertahankan diri contohnya seperti pada anak, apabila makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Kemudian usaha untuk mengembangkan diri contohnya seperti pada anak biasanya memiliki rasa ingin tahunya itu sangat besar, sehingga anak tidak ada hentinya untuk bertanya mengenai suatu hal yang ingin diketahuinya. Dan mereka akan senang apabila dunianya diisi dengan banyak berbagai pengalaman dan pengetahuan. Contohnya bisa melalui kegiatan bermain, berkumpul, bercerita, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hukum masa peka. Masa peka adalah masa pertumbuhan di mana ketika suatu fungsi jiwa itu dapat mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka untuk suatu fungsi itu hanya sekali saja datangnya pada setiap individu. Jadi masa peka itu merupakan masa di mana perkembangan suatu fungsi adalah maksimal besarnya. Misalnya pada anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga apa yang diajarkan itu lebih mudah untuk diikuti dan dipahami, sehingga berhasil dengan baik. Kemudian yang keempat adalah hukum kesatuan organis. Di sini yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada di setiap individu itu tidak berkembang lepas antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka merupakan satu kesatuan. Kemudian yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi pada dasarnya memiliki arti pengulangan atau ringkasan kehidupan manusia tertentu yang berlangsung secara evolusioner atau sangat lambat dalam waktu berabad-abad. Dalam hal ini dapat diartikan dengan proses perkembangan psikis anak dipandang sebagai ulangan dari sejarah zaman dahulu karena adanya kesamaan dengan perilaku kultural nenek moyang pada ratusan bahkan ribuan abad yang lalu. Contoh pengulangan perkembangan yang tampak pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masa berburu,
dan menyamun, yaitu sekitar pada umur 8 tahun ketika ia senang bermain, kejar-kejaran, perang-perangan, dan menangkap hewan-hewan kecil atau berburu seperti kupu-kupu, capung, dan belalang. Yang kedua ada masa berternak, yaitu pada umur sekitar 10 tahun ketika dia suka memelihara hewan-hewan peliharaan seperti ayam, burung, kucing, kambing, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada masa bercocok tanam atau bertani, yaitu pada usia sekitar 12 tahun ketika dia suka mengurus tanaman di kebun, menanam bunga-bunga, menyirami, memberinya pupuk, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah masa berdagang, yaitu pada umur 12 tahun ke atas ketika dia suka bermain jual beli, kemudian meningkatkan dengan menjadi kesenangannya tukar menukar barang seperti foto, perangko, dan berkirim suara serta menjalin persahabatan dengan orang lain. Kemudian yang keenam adalah hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan adalah proses berlangsungnya perkembangan setiap individu pasti tidak sama cepat atau lambat dengan individu yang lain. Contohnya seperti anak didik mempunyai tempo atau kecepatan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ada anak yang mempunyai tempo cepat dan ada pula yang berjalan lebih lambat. Seperti anak yang satu bisa berbicara lebih cepat dibandingkan dengan anak yang lainnya. Yang ketujuh adalah hukum irama perkembangan. Hukum irama perkembangan ini berlaku kepada setiap orang, baik yang menyangkut perkembangan jasmani maupun rohaninya. Setiap perkembangan yang berlangsung itu sesuai dengan ritme atau iramanya. Perkembangan bukan lagi cepat atau lambatnya, tetapi proses tersebut pasti memiliki irama atau ritme yang indah. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur dan terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang dan ada kalanya goncangan, karena itu semua tergantung dari irama perkembangannya masing-masing. Setiap individu, misalnya pada usia 3-5 tahun, seseorang anak biasanya mengalami irama atau goncangan, sehingga sukar untuk diatur, suka membangkang, tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Kategori irama perkembangan yang pertama adalah anak didik yang tidak menunjukkan perkembangan yang cepat dan lambat, melainkan perkembangan berlangsung mendatar dan maju secara bertahap. Semuanya berlangsung dengan tenang. Masa yang satu disambungkan dengan masa yang berikutnya dengan tidak menunjukkan pemeliharaan yang nyata. Kemudian yang kedua adalah anak didik yang pada waktu kecilnya cepat berkembang, namun sesudah besar kecepatan semakin menurun sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Kemudian yang ketiga, anak didik yang pada waktu kecilnya lambat laju perkembangannya, namun semakin besar ia bertambah cepat kemajuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah dengan materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan dan kata-kata, saya ucapkan maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.